Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan suatu pagi yang terlihat biasa saja. Matahari baru saja terbit, jalanan mulai ramai oleh kendaraan yang berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, dan orang-orang sibuk mengecek ponsel mereka seperti biasa. Tapi tanpa ada yang menyadari, di langit jauh di atas sana, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Satu persatu, satelit yang mengitari bumi tiba-tiba berhenti bekerja. Ada yang mati total, ada yang kehilangan sinyal, dan ada yang hanya berputar tanpa tujuan. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya besar, semuanya terjadi diam-diam. Awalnya, tidak ada yang menyadari. Pagi itu terasa sama. Orang membuka aplikasi peta di HP mereka untuk mencari arah jalan. Tapi anehnya, peta tidak mau bergerak. GPS yang biasanya menunjukkan titik biru tiba-tiba diam, seakan dunia membeku. Beberapa orang mengira ini hanya gangguan sinyal biasa. Mungkin internet lemot, pikir mereka. Tapi anehnya, semua orang di kota itu mengalami hal yang sama. Mobil-mobil mulai tersesat di jalan raya karena peta tidak bisa lagi memberikan arahan. Sementara itu, di bandara, pilot yang sedang bersiap lepas landas tiba-tiba menerima kabar. Sistem navigasi satelit tidak bisa dipakai. Mereka harus menunda penerbangan karena tanpa GPS terbang jadi lebih berbahaya. Penumpang bingung, antrian semakin panjang, dan suasana mulai panas. Di rumah-rumah, orang yang sedang menonton televisi satelit tiba-tiba melihat layar mereka membeku. Siaran berhenti mendadak, berganti layar hitam dengan tulisan "No Signal". Di daerah terpencil, keluarga yang mengandalkan internet satelit untuk sekolah online atau bekerja dari rumah mendadak benar-benar terputus dari dunia. Sementara itu, para ilmuwan dan teknisi di stasiun bumi yang mengendalikan satelit mulai panik. Ribuan layar monitor yang biasanya menampilkan posisi satelit kini hanya menampilkan tanda merah. Lost connection. Semua satelit di seluruh dunia tiba-tiba berhenti bekerja. Dalam hitungan jam, kebingungan mulai berubah menjadi kekacauan kecil. Sopir truk logistik yang mengirim makanan tidak bisa menemukan gudang tujuan. Nelayan di laut kebingungan karena tidak bisa memastikan posisi mereka. Bahkan orang-orang yang biasanya hanya bergantung pada Google Maps untuk mencari kafe terdekat, kini merasa buta arah. Itu baru jam pertama setelah satelit berhenti bekerja. Tidak ada yang tahu, ini hanya gangguan sementara atau awal dari sebuah krisis global. Setelah beberapa jam sejak semua satelit berhenti bekerja, dampaknya mulai terasa semakin jelas. Bayangkan kamu sedang dalam perjalanan ke kantor. Biasanya, kamu tinggal membuka aplikasi Google Maps, lalu peta langsung menunjukkan jalur tercepat. Ada kemacetan? Tidak masalah, aplikasi otomatis mencari jalan alternatif. Tapi pagi itu, semuanya berhenti. Titik biru yang biasanya mengikuti pergerakanmu di layar, kini membeku. Jalan raya terlihat, tapi kamu tidak tahu lagi di mana posisimu. Bahkan jika kamu sudah terbiasa dengan rute sehari-hari, tetap saja ada rasa cemas. Bagaimana kalau ada jalan ditutup? Bagaimana kalau harus mencari jalur baru? Itu baru di kota. Di jalan tol antar kota, sopir truk logistik mulai panik. Mereka terbiasa menggunakan GPS untuk menemukan gudang tujuan dan jalur tercepat. Tanpa peta digital, mereka harus mengandalkan ingatan atau peta kertas yang sudah lama tidak dipakai. Hasilnya, banyak truk yang tersesat, salah keluar tol, bahkan ada yang berhenti di pinggir jalan hanya untuk bertanya arah. Situasi semakin kacau di bandara. Pesawat yang sudah terbang di udara masih bisa menggunakan alat navigasi lama, seperti kompas dan instrumen darat. Tapi akurasinya jauh berbeda dengan GPS. Pilot harus bekerja lebih keras, dan risiko salah arah jadi lebih besar. Banyak penerbangan baru akhirnya ditunda. Penumpang marah, antrean semakin panjang, dan suasana bandara penuh dengan orang yang kebingungan. Tidak hanya di darat dan udara, di laut kondisinya jauh lebih berbahaya. Kapal kargo raksasa yang biasanya bergantung pada satelit untuk memastikan posisi di tengah samudra, kini seperti kapal buta. Bayangkan lautan luas tanpa tanda, hanya air sejauh mata memandang. Tanpa satelit, kapten kapal harus kembali memakai cara lama, kompas, bintang, dan peta laut manual. Masalahnya,
tidak semua pelaut modern masih terlatih dengan metode kuno ini. Banyak kapal akhirnya berhenti atau berjalan sangat pelan karena takut tersesat. Di kota-kota besar, efeknya terlihat lebih jelas. Aplikasi ojek online tidak bisa lagi mendeteksi posisi pengemudi. Penumpang tidak bisa menemukan driver. Driver tidak bisa menemukan penumpang. Semua sistem transportasi berbasis GPS lumpuh total. Bayangkan ribuan orang terlambat kerja, terlambat sekolah, dan aktivitas sehari-hari kacau hanya karena peta digital menghilang. Yang lebih parah, layanan darurat seperti ambulans atau pemadam kebakaran yang biasanya mengandalkan GPS untuk menemukan lokasi dengan cepat, kini kesulitan. Mereka bisa salah arah, terlambat datang, dan nyawa orang bisa terancam. Hari itu dunia mulai sadar betapa bergantungnya manusia modern pada satelit, terutama untuk hal yang terlihat sederhana, mengetahui di mana kita berada. Sesuatu yang dulu dilakukan dengan peta kertas atau tanda jalan, kini tanpa satelit terasa mustahil. Dan itu baru permulaan. Karena tanpa satelit, bukan hanya arah yang hilang. Komunikasi global, siaran TV, bahkan sistem keuangan pun mulai terancam. Setelah 1 hari tanpa satelit, dunia mulai merasakan dampak yang lebih besar. Kalau di bab sebelumnya kita membahas soal navigasi, sekarang masalah yang muncul lebih luas lagi. Komunikasi dan hiburan global. Bayangkan kamu sedang duduk santai di rumah pada malam hari. Kamu menyalakan TV untuk menonton berita. Tapi yang muncul di layar bukan lagi pembawa berita dengan jas rapi, melainkan tulisan sederhana, "No signal." Semua siaran TV satelit mati. Tidak ada lagi acara hiburan, tidak ada lagi berita terkini, dan tidak ada lagi pertandingan olahraga internasional. Awalnya orang mengira ini hanya gangguan biasa. Mereka memukul-mukul remote, mengganti saluran, bahkan memanggil teknisi parabola. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini masalah global. Di pedesaan terpencil, situasi lebih parah. Banyak daerah terpencil yang tidak punya jaringan kabel internet, mereka hanya mengandalkan internet satelit. Tanpa satelit, sekolah daring langsung berhenti. Murid tidak bisa mengakses pelajaran, guru tidak bisa mengirim tugas. Orang-orang yang bekerja dari rumah terputus dari perusahaan mereka. Toko online tidak bisa beroperasi. Bayangkan seorang dokter di daerah terpencil yang biasanya menggunakan telemedicine, konsultasi dengan dokter besar di kota lewat internet satelit. Kini, dia sendirian, tanpa bantuan, tanpa bisa mengirim data pasien. Bagi orang sakit, kondisi ini bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Lalu bagaimana dengan komunikasi antar negara? Memang, masih ada kabel bawah laut yang menghubungkan internet antar benua. Tapi kapasitasnya sangat terbatas. Biasanya, beban trafik komunikasi global dibagi dengan satelit. Begitu satelit mati, semua beban beralih ke kabel bawah laut. Hasilnya, internet jadi lambat luar biasa. Video call tersendat, upload dan download macet, bahkan sekadar mengirim email butuh waktu lama. Di kantor berita internasional, wartawan bingung. Mereka tidak bisa lagi mengirim laporan langsung dari lokasi perang, bencana, atau acara olahraga di luar negeri. Dunia jadi gelap informasi. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi di negara lain. Efek sosialnya pun luar biasa. Tanpa siaran TV dan internet satelit, banyak orang merasa terisolasi. Tidak ada hiburan, tidak ada kabar dari luar negeri, dan tidak ada cara cepat untuk berkomunikasi. Di beberapa tempat, orang mulai kembali menggunakan radio analog dan surat kabar cetak sebagai satu-satunya sumber informasi. Dunia terasa seperti mundur puluhan tahun ke belakang. Namun, di balik itu semua, ada masalah lain yang lebih serius. Banyak sistem komunikasi penting, seperti militer, diplomasi antar negara, dan koordinasi antar lembaga internasional, mengandalkan satelit. Begitu satelit mati, komunikasi mereka terganggu. Negara-negara besar mulai khawatir, jika dunia tidak bisa lagi saling berhubungan dengan lancar, bagaimana mereka bisa menjaga perdamaian? Hari itu, dunia baru sadar, hiburan hanyalah permukaan. Yang lebih berbahaya adalah terputusnya komunikasi global. Dan jika komunikasi saja sudah kacau, bayangkan apa yang terjadi pada sektor lain yang lebih vital. Seperti transportasi laut dan udara. Setelah sehari penuh dunia kehilangan satelit, masalah semakin meluas. Jika sebelumnya orang hanya kehilangan GPS di ponsel mereka, kini sektor yang jauh lebih vital terkena dampaknya.
Transportasi udara dan laut. Bayangkan kamu berada di dalam sebuah pesawat komersial. Biasanya, di layar kecil di depan kursi, kamu bisa melihat posisi pesawat. Ada peta yang menunjukkan titik pesawat sedang melintas di atas kota mana, atau berapa lama lagi akan sampai tujuan. Semua itu dikendalikan oleh sistem satelit. Tapi kali ini, layar itu kosong. Tidak ada peta, tidak ada informasi posisi. Pilot pun tidak bisa lagi mengandalkan GPS untuk menentukan jalur. Mereka harus kembali ke cara lama, menggunakan radio darat, menara navigasi, dan bahkan kompas. Apakah cara lama ini bisa? Ya, bisa. Tapi jauh lebih sulit. Pilot modern memang masih diajarkan metode manual, tapi akurasi dan efisiensinya tidak sebaik GPS. Di udara, perbedaan puluhan kilometer bisa berakibat fatal. Dua pesawat bisa saja tanpa sadar berada di jalur tabrakan, hanya karena sistem satelit yang biasanya mengatur rute sudah tidak berfungsi. Akibatnya, banyak penerbangan dibatalkan. Bandara-bandara di seluruh dunia penuh sesak oleh penumpang yang marah, bingung, dan lelah menunggu. Pesawat yang sudah terlanjur terbang harus menurunkan kecepatan dan lebih sering berkomunikasi dengan menara pengawas, yang juga kewalahan. Lalu bagaimana dengan laut? Kapal kargo raksasa, kapal tanker, hingga kapal penumpang yang biasa berlayar antar benua, tiba-tiba buta arah. Di tengah samudra luas, tidak ada jalan raya, tidak ada lampu lalu lintas, hanya air sejauh mata memandang. Biasanya, satelit memberikan posisi akurat kapal di tengah lautan. Kapten bisa tahu koordinat tepat mereka, bahkan bisa merencanakan jalur paling efisien untuk menghindari badai. Tapi sekarang, semua itu hilang. Beberapa kapal mencoba kembali ke metode kuno, menggunakan kompas, peta laut kertas, dan melihat bintang untuk navigasi. Tapi masalahnya, tidak semua pelaut modern masih terlatih dengan cara ini. Ada kapal yang tersesat, ada yang melambat karena takut salah arah, bahkan ada yang akhirnya salah jalur dan mendekat ke perairan berbahaya. Selain itu, tanpa satelit, sistem pelacakan kapal juga mati. Biasanya, setiap kapal besar memiliki sistem yang memungkinkan otoritas pelabuhan mengetahui posisi mereka secara real-time. Tanpa sistem ini, pelabuhan tidak tahu kapan kapal akan datang, atau apakah kapal itu mengalami masalah di tengah laut. Akibatnya, distribusi barang global mulai terganggu. Bayangkan satu kapal kargo yang membawa ribuan kontainer makanan, obat-obatan, dan barang elektronik terlambat berhari-hari karena tersesat. Satu kapal saja bisa membuat rantai pasokan dunia kacau. Apalagi jika ratusan kapal menghadapi masalah yang sama. Dan jangan lupa, tanpa satelit, sistem peringatan dini cuaca untuk kapal dan pesawat juga ikut hilang. Tidak ada satelit cuaca yang memberitahu lokasi badai atau arah angin. Kapal bisa masuk ke jalur badai tanpa peringatan. Pesawat bisa menghadapi turbulensi parah tanpa persiapan. Hari itu, manusia benar-benar sadar, langit dan laut yang luas ternyata bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya ketika satelit mati. Transportasi global yang selama ini terlihat begitu lancar dan canggih, ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh, sebuah jaringan satelit yang mengitari bumi. Dan jika kapal serta pesawat saja sudah terganggu, bayangkan apa yang akan terjadi pada ekonomi dunia dan sistem keuangan internasional yang juga bergantung pada satelit. Satelit bukan hanya soal peta digital, komunikasi, atau navigasi. Ada satu hal yang sering terlupakan, tapi justru paling penting bagi jalannya dunia modern, sistem keuangan global. Bayangkan pagi itu, kamu mampir ke minimarket untuk membeli kopi dan sarapan. Kamu mengeluarkan kartu debit atau e-wallet di ponselmu, seperti biasa. Kasir menggesek kartu, tapi mesin berbunyi. Transaksi gagal. Kamu coba ulang, tetap sama. Akhirnya kamu harus merogoh dompet mencari uang tunai, yang bahkan sudah jarang kamu pakai. Awalnya ini terasa sepele. Mungkin jaringan bank sedang error, pikir orang-orang. Tapi tak lama kemudian, masalah yang sama terjadi di seluruh dunia. ATM tidak bisa dipakai, transfer bank gagal, bahkan sistem pembayaran online seperti PayPal, Marketplace, dan aplikasi keuangan macet total. Apa hubungannya dengan satelit? Jawabannya adalah sinkronisasi waktu. Sistem keuangan global bekerja dengan kecepatan tinggi. Setiap transaksi, entah itu transfer antar bank, jual beli saham, atau sekadar gesek kartu di minimarket, harus dicatat dengan waktu yang sangat presisi. Satelit GPS bukan hanya menunjukkan lokasi,
tapi juga memberikan jam atom yang sangat akurat ke seluruh dunia. Begitu satelit mati, sistem waktu yang menyamakan jam antar bank, bursa saham, dan server keuangan mendadak kacau. Perbedaan 1 detik saja bisa membuat transaksi gagal atau malah tercatat ganda. Akibatnya, sistem keuangan dunia goyah. Di lantai bursa saham internasional, layar-layar penuh angka tiba-tiba membeku. Perdagangan saham berhenti karena server tidak bisa memastikan keakuratan data. Investor panik, harga saham anjlok, dan pasar keuangan mulai jatuh ke dalam kekacauan. Di sisi lain, bank-bank di berbagai negara menghadapi antrean panjang nasabah yang ingin menarik uang tunai. Mereka takut saldo tabungan bisa hilang karena sistem error. Ada yang berhasil, tapi banyak juga yang pulang dengan tangan kosong karena mesin ATM lumpuh. Situasi semakin gawat ketika logistik global juga terganggu. Truk, kapal, dan pesawat yang biasanya mengirim barang tepat waktu kini tersendat. Akibatnya, toko-toko mulai kekurangan stok makanan, bahan bakar, bahkan obat-obatan. Harga-harga naik drastis. Inflasi melonjak. Dan jangan lupa, sistem perdagangan internasional dari ekspor impor barang hingga transaksi minyak dan gas, semuanya bergantung pada komunikasi satelit. Tanpa itu, kontrak bisnis terganggu, pembayaran macet, dan kepercayaan antar negara hancur. Hari itu, orang-orang baru menyadari satu hal menakutkan. Uang di rekening mereka hanyalah angka di layar. Tanpa sistem satelit yang menjaga sinkronisasi dan keamanan, angka-angka itu bisa hilang, kacau, atau tidak bisa digunakan sama sekali. Kekacauan finansial mulai menjalar menjadi krisis sosial. Orang-orang yang tidak bisa membeli makanan mulai protes. Beberapa tempat terjadi penjarahan di supermarket. Pemerintah kewalahan menjaga ketertiban. Semuanya terjadi bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena satu hal yang tak terlihat, satelit di langit tiba-tiba berhenti bekerja. Dan saat dunia keuangan mulai runtuh, ada satu sektor lain yang tak kalah genting ikut terguncang, militer. Karena tanpa satelit, negara-negara besar kehilangan mata mereka di langit. Ketika sektor keuangan mulai goyah, dunia tiba-tiba dihadapkan pada ancaman lain yang jauh lebih menakutkan. Militer internasional kehilangan mata mereka di langit. Selama puluhan tahun, satelit bukan hanya dipakai untuk GPS, internet, atau cuaca. Satelit juga adalah alat paling vital bagi pertahanan negara. Satelit mata-mata mengawasi pergerakan musuh. Satelit komunikasi menjaga hubungan antar markas militer. Satelit navigasi memastikan rudal atau drone bisa melesat tepat sasaran. Bayangkan apa yang terjadi ketika semua itu hilang. Dalam semalam, di sebuah pangkalan militer, layar-layar yang biasanya menampilkan peta digital dengan posisi pasukan musuh kini kosong. Tanda-tanda yang menunjukkan lokasi kapal selam, pesawat tempur, atau unit darat musuh menghilang begitu saja. Komandan militer seperti tiba-tiba buta. Di lautan, kapal perang yang biasanya bisa mengetahui posisi musuh dari ribuan kilometer jauhnya, kini tidak tahu apakah mereka sedang diawasi atau justru mendekati bahaya. Sistem radar darat memang masih ada, tapi jangkauannya terbatas. Tanpa satelit, jarak pandang militer berkurang drastis. Lebih parah lagi, senjata modern yang mengandalkan GPS untuk akurasi tinggi tiba-tiba lumpuh. Rudal pintar yang biasanya bisa mengenai target dengan presisi beberapa meter, kini bisa melenceng puluhan, bahkan ratusan kilometer. Drone tempur kehilangan navigasi, tidak bisa lagi dikendalikan dengan aman. Akibatnya, banyak negara langsung menahan diri untuk tidak menggunakan senjata canggih. Karena tanpa satelit, teknologi mereka tidak lagi bisa diandalkan. Tapi di balik itu muncul masalah baru, ketidakpercayaan antar negara. Negara-negara besar saling curiga. Karena tanpa satelit mata-mata, mereka tidak bisa lagi memantau pergerakan musuh. Apakah negara tetangga sedang mempersiapkan serangan? Apakah kapal perang asing sedang bergerak mendekat? Tidak ada yang tahu. Di ruang rapat darurat PBB, para diplomat saling berdebat. Beberapa negara meminta agar semua pihak menahan diri. Tapi ada juga yang justru meningkatkan kesiagaan militer mereka. Dunia berada di tepi jurang konflik besar, bukan karena ada yang benar-benar menyerang, tapi karena rasa takut dan buta informasi. Di sisi lain, masyarakat sipil juga mulai merasakan dampaknya. Anggaran besar yang biasanya digunakan untuk menjaga stabilitas, kini dialihkan ke langkah-langkah darurat. Pasokan energi, makanan, dan obat-obatan diprioritaskan untuk militer.
Rakyat biasa semakin tertekan. Hari itu, dunia menyadari satu hal mengerikan. Satelit bukan hanya mata dan telinga peradaban modern, tapi juga penjaga perdamaian. Selama satelit ada, negara-negara bisa saling mengawasi dan memastikan tidak ada yang diam-diam memulai perang. Tapi ketika satelit mati, semua pihak menjadi buta, dan dunia mendadak lebih rawan konflik daripada sebelumnya. Dan ironisnya, ini baru permulaan. Karena ketika satelit cuaca ikut hilang, manusia bukan hanya menghadapi ancaman dari sesama manusia, tapi juga dari alam itu sendiri. Setelah sistem militer terguncang, krisis berikutnya datang dari tempat yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Cuaca. Mungkin banyak orang tidak sadar, tapi hampir semua informasi cuaca yang kita terima, dari ramalan hujan besok, prediksi badai, sampai peringatan tsunami, semuanya bergantung pada satelit. Satelit cuaca di orbit bumi bekerja siang dan malam, mengambil gambar awan, mengukur suhu permukaan laut, mendeteksi arah angin, bahkan memantau badai tropis dari kejauhan. Data itu kemudian dikirim ke bumi, diproses oleh komputer super canggih, lalu ditampilkan di aplikasi cuaca di ponsel kita. Tapi sejak satelit mati, dunia seperti kembali ke zaman buta. Bayangkan pagi itu, seorang petani menatap langit. Ia ingin tahu apakah hari ini akan hujan, karena jika salah tanam, panennya bisa gagal. Dulu dia tinggal membuka aplikasi cuaca di HP. Semua informasi jelas. Sekarang, tidak ada lagi. Petani harus menebak-nebak hanya dari warna awan dan arah angin. Di lautan, kapal-kapal nelayan tidak lagi mendapat peringatan dini tentang badai. Mereka bisa berangkat dengan tenang hanya untuk tiba-tiba dihantam ombak besar di tengah perjalanan. Banyak kapal kecil terbalik, banyak nyawa hilang sia-sia hanya karena dunia tidak lagi punya mata di langit. Di daerah rawan bencana, situasinya jauh lebih berbahaya. Biasanya, satelit bisa mendeteksi potensi tsunami setelah gempa besar, memberi waktu bagi orang untuk lari ke tempat aman. Tapi tanpa satelit, gempa datang tanpa peringatan, dan tsunami menyapu pantai tanpa ada alam sebelumnya. Ribuan orang bisa hilang hanya karena peringatan dini tidak pernah datang. Kota-kota besar juga tidak luput dari dampaknya. Bayangkan Jakarta, Tokyo, atau New York saat hujan deras tiba-tiba turun tanpa prediksi. Sistem drainase tidak siap, jalanan banjir, lalu lintas lumpuh. Bandara harus menunda penerbangan karena badai datang mendadak. Semua aktivitas terganggu. Lebih mengerikan lagi, perubahan iklim global yang biasanya dipantau lewat satelit kini tidak bisa lagi diukur dengan akurat. Ilmuwan kehilangan data penting tentang kenaikan suhu bumi, pergeseran pola angin, dan mencairnya es di kutub. Tanpa data itu, manusia berjalan dalam kegelapan menghadapi krisis iklim. Hari itu, dunia benar-benar merasa rentan. Bukan hanya karena teknologi modern berhenti, tapi karena alam kembali menjadi musuh tak terlihat. Kita tidak bisa lagi memprediksi kapan badai datang, seberapa kuat angin bertiup, atau di mana hujan akan turun. Di kantor berita, ramalan cuaca berubah menjadi lelucon. Presenter hanya bisa menunjuk ke peta buta sambil berkata, "Kita tidak tahu pasti, tapi kemungkinan besar besok bisa cerah atau mungkin hujan." Bagi sebagian orang, ini terasa seperti hal kecil. Tapi bagi mereka yang hidup di garis depan, petani, nelayan, pilot, hingga penduduk di daerah rawan bencana, hilangnya satelit cuaca berarti hilangnya pelindung terakhir dari amukan alam. Dan semakin lama, kekacauan sehari-hari pun semakin terasa. Tanpa satelit, kehidupan masyarakat bukan hanya sulit, tapi benar-benar kacau balau. Hari-hari berlalu sejak satelit di langit berhenti bekerja. Jika pada awalnya masalah terasa di level besar, seperti penerbangan, kapal, atau sistem keuangan, kini dampaknya mulai merembes ke kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang biasa, kehidupan kita. Bayangkan suatu pagi, kamu bangun, memegang ponsel, dan seperti biasa mengecek pesan, berita, atau media sosial. Tapi koneksi internet terasa sangat lambat. Video call tidak bisa tersambung. Upload file kerja gagal. Aplikasi ojek online tidak bisa menemukan driver. Semua hal kecil yang biasanya kita anggap sepele, kini menjadi masalah besar. Di jalan raya, suasana semakin semrawut. Tanpa peta digital, banyak pengemudi salah arah. Truk logistik yang harusnya sampai pagi itu ke pasar pusat, justru nyasar ke jalan sempit dan terlambat berjam-jam. Akibatnya, pedagang tidak mendapat pasokan tepat waktu.
Harga sayur, beras, dan daging di pasar melonjak. Di rumah sakit, dokter kebingungan. Beberapa obat penting yang harusnya dikirim lewat pesawat atau kapal datang terlambat. Sistem komunikasi medis jarak jauh tidak lagi berfungsi lancar. Pasien di daerah terpencil tidak bisa berkonsultasi dengan dokter di kota besar. Banyak perawatan tertunda, bahkan ada yang kehilangan nyawa hanya karena rantai distribusi kesehatan kacau. Sekolah pun tidak luput dari dampak ini. Murid-murid yang terbiasa belajar daring dengan bantuan internet satelit kini terputus. Guru tidak bisa mengirim materi. Tugas tidak bisa dikumpulkan. Anak-anak di desa terpencil kembali harus belajar dengan buku usang tanpa akses informasi terbaru. Ketimpangan pendidikan semakin melebar. Sementara itu, masyarakat perkotaan menghadapi masalah baru, panik dan rasa takut. Orang mulai menimbun makanan, air, dan bahan bakar karena khawatir pasokan akan habis. Supermarket penuh sesak, rak-rak kosong dalam hitungan jam. Harga barang melonjak, orang saling berebut, bahkan beberapa tempat mulai terjadi kericuhan kecil. Transportasi umum juga berantakan. Kereta dan bus yang biasanya memiliki sistem terjadwal otomatis, kini sering terlambat. Koordinasi manual membuat perjalanan kacau. Di beberapa kota, lampu lalu lintas yang biasanya tersinkronisasi dengan satelit mulai bermasalah. Hasilnya, kemacetan parah, klakson bersahutan, dan emosi masyarakat meledak. Yang lebih menakutkan adalah layanan darurat. Bayangkan sebuah ambulans dipanggil ke lokasi kecelakaan. Biasanya GPS membantu menemukan rute tercepat. Tapi kini, ambulans bisa tersesat atau terjebak macet karena tidak ada lagi navigasi real-time. Nyawa orang melayang hanya karena sistem yang selama ini kita andalkan tiba-tiba hilang. Dan malam hari, kehidupan semakin suram. Biasanya, orang bisa menyalakan TV satelit untuk menonton berita atau hiburan. Kini, layar hanya menampilkan no signal. Tanpa hiburan, tanpa berita, tanpa komunikasi lancar, banyak orang merasa terisolasi. Stres meningkat, konflik rumah tangga pun semakin sering terjadi. Pelan-pelan, manusia modern mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kita tidak lagi mengendalikan hidup kita. Semua kenyamanan yang dulu dianggap biasa, memesan makanan online, berbelanja di marketplace, menonton hiburan dari seluruh dunia, lenyap begitu saja. Dunia terasa lebih kecil, lebih sempit, dan lebih kacau. Hari itu, orang-orang sadar, kehilangan satelit bukan hanya soal teknologi. Ini adalah soal ketergantungan. Manusia telah membangun peradaban yang sangat rapuh, berdiri di atas fondasi sinyal-sinyal tak terlihat di langit. Begitu sinyal itu hilang, kehidupan sehari-hari runtuh seperti domino. Dan ketika kekacauan sehari-hari semakin meluas, dunia mulai mencari jalan keluar. Negara-negara, ilmuwan, dan masyarakat harus bergerak cepat menemukan solusi darurat. Karena tanpa itu, krisis ini bisa berlanjut menjadi bencana peradaban. Hari-hari tanpa satelit terasa semakin panjang. Dunia sudah terjebak dalam kekacauan. Pesawat tidak bisa terbang dengan aman, kapal tersesat, harga bahan pokok melonjak, komunikasi global kacau, bahkan sistem keuangan nyaris runtuh. Tapi manusia tidak tinggal diam. Sejarah menunjukkan bahwa manusia selalu menemukan cara untuk bertahan, bahkan di saat tersulit. Dan kali ini pun sama, negara-negara di seluruh dunia mulai melakukan upaya darurat. Di berbagai kota besar, pemerintah mengeluarkan instruksi resmi. Gunakan kembali teknologi lama, kompas manual, peta kertas, dan radio komunikasi darat kembali dipakai. Di kantor polisi, tumpukan peta jalan lama yang sudah berdebu mulai dikeluarkan dari gudang. Sopir truk logistik diberi pelatihan darurat untuk membaca peta manual. Sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Di laut, kapal-kapal kembali menggunakan metode kuno, mengamati bintang. Sekolah pelayaran mengadakan kelas darurat untuk melatih para pelaut muda membaca posisi bintang dan arah angin. Beberapa kapal bahkan memasang layar tambahan untuk menghemat bahan bakar, seolah kembali ke zaman sebelum mesin uap ditemukan. Sementara itu, di darat, komunikasi kembali mengandalkan radio analog. Radio gelombang pendek, yang dulu dianggap kuno, tiba-tiba menjadi penyelamat. Pemerintah menyalakan kembali menara-menara radio lama. Stasiun radio amatir kembali aktif. Dan ribuan orang mulai membeli walkie-talkie untuk tetap terhubung. Di bidang internet, ilmuwan dan teknisi mencoba mencari jalur alternatif. Kabel bawah laut dimaksimalkan meski penuh sesak. Beberapa negara bahkan meluncurkan balon udara raksasa dengan antena
yang berfungsi sebagai menara komunikasi terbang. Di Afrika, Asia, hingga Amerika Selatan, balon-balok komunikasi ini mulai bertebaran. Menjadi pengganti satelit darurat di sektor keuangan, bank-bank membuat sistem manual untuk mencatat transaksi. Di beberapa tempat, orang kembali menggunakan uang tunai, bahkan barter barang. Pasar tradisional kembali ramai, bukan karena nostalgia, tapi karena kebutuhan. Sebuah langkah mundur, tapi sekaligus bukti bahwa manusia bisa beradaptasi. Tapi upaya terbesar datang dari para ilmuwan dan insinyur. Mereka bekerja siang malam untuk mencari solusi permanen. Laboratorium-laboratorium di seluruh dunia penuh dengan aktivitas. Ada yang mencoba membangun sistem navigasi berbasis menara darat, mirip seperti jaringan ponsel. Ada pula yang mengembangkan drone raksasa yang bisa bertahan berbulan-bulan di udara, berfungsi sebagai satelit buatan darat. Namun, semua itu butuh waktu. Dan sementara solusi besar belum tercapai, manusia harus belajar hidup dengan cara baru, lebih lambat, lebih manual, dan jauh lebih sulit. Tapi dari kekacauan ini, ada hal lain yang muncul. Rasa kebersamaan di desa, orang-orang mulai saling membantu bertani dan berbagi makanan. Di kota, komunitas radio amatir bekerja sama memberi informasi lalu lintas dan kondisi darurat. Bahkan di tingkat global, negara-negara yang biasanya bersaing kini terpaksa duduk bersama, berbagi teknologi, dan mencari jalan keluar, meski penuh penderitaan. Dunia mulai memahami sesuatu. Peradaban modern terlalu rapuh jika hanya bergantung pada satelit. Harus ada cadangan, harus ada cara lain. Dan dari krisis inilah lahir kesadaran baru bahwa manusia tidak boleh menaruh semua harapan pada satu teknologi saja. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak satelit berhenti bekerja, muncul secercah harapan. Manusia berusaha, manusia beradaptasi. Dunia masih kacau, tapi tidak sepenuhnya hancur. Ada harapan untuk bangkit, dan akhirnya dari puing-puing krisis itu, lahirlah sebuah pelajaran besar yang akan mengubah masa depan peradaban. Bahwa langit bukan satu-satunya tempat untuk bergantung. Hari-hari tanpa satelit akhirnya menjadi titik balik bagi peradaban manusia. Dunia memang kacau, penerbangan terhenti, kapal tersesat, komunikasi terganggu, keuangan ambruk, bahkan cuaca tidak bisa diprediksi. Kehidupan sehari-hari berubah drastis. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tumbuh, kesadaran. Manusia sadar, selama ini kita hidup di bawah bayangan satelit, terlalu bergantung pada teknologi di langit, tanpa pernah menyiapkan rencana cadangan di bumi. Kita seperti membangun rumah megah di atas fondasi kaca, yang sewaktu-waktu bisa retak. Dari krisis itu, lahirlah banyak pelajaran berharga. Di bidang teknologi, negara-negara mulai serius membangun sistem cadangan berbasis darat. Menara-menara navigasi dipasang kembali, jaringan radio diperkuat, dan sistem komunikasi alternatif diciptakan. Bahkan, para ilmuwan menciptakan jaringan drone stratosfer dan balon udara komunikasi, agar manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satelit. Di bidang pertanian dan kelautan, petani dan nelayan kembali mempelajari ilmu lama. Mereka tidak hanya mengandalkan aplikasi cuaca, tapi juga belajar membaca tanda alam, arah angin, warna langit, bahkan perilaku hewan. Ilmu tradisional kembali dihargai, berpadu dengan ilmu modern. Di bidang sosial, masyarakat belajar arti kebersamaan. Ketika teknologi gagal, yang menyelamatkan manusia bukanlah mesin, tapi manusia itu sendiri. Komunitas-komunitas kecil tumbuh, orang saling membantu, berbagi makanan, berbagi informasi, bahkan berbagi harapan. Dan yang paling penting, dunia menyadari bahwa teknologi harus selalu punya cadangan. Tidak ada sistem yang boleh berdiri sendiri tanpa penyangga. Jika satelit berhenti, manusia masih harus bisa hidup, bekerja, dan bertahan. Pelajaran ini mengubah cara pandang umat manusia. Setelah krisis, pembangunan teknologi baru tidak lagi hanya soal kecanggihan, tapi juga soal ketahanan. Bagaimana jika besok satelit mati lagi? Bagaimana jika bencana global datang? Apakah manusia siap? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagi inovasi masa depan. Akhirnya, dari sebuah dunia yang gelap tanpa satelit, lahirlah kesadaran baru bahwa peradaban modern bukan hanya tentang teknologi tinggi, tapi juga tentang kebijaksanaan, cadangan, dan kemampuan untuk kembali ke hal-hal dasar ketika segalanya runtuh. Dan mungkin, inilah pelajaran terpenting dari semua ini.
Langit memang penting, tapi bumi tempat kita berpijak jauh lebih berharga. Selama manusia masih bisa beradaptasi, bekerja sama, dan belajar dari kesalahan, kita akan selalu menemukan jalan untuk bertahan. Dunia tanpa satelit pernah membuat kita panik, tapi dunia tanpa pelajaran dari krisis itu akan jauh lebih berbahaya.